Nama saya Noval Giam Pratama. Ya, kita langsung masuk ke pengertian dari fiber optik itu sendiri. Fiber optik itu adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Itu bisa jauh apapun dekat bisa. Nah, dalam penggunaannya, beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. Dan ini adalah contoh gambar kabel fiber optik tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi. Fungsi utama dari kabel fiber optik adalah untuk menghubungkan antara jaringan komputer di mana mengarahkan gelombang cahaya dalam satu arah melalui pembiasan cahaya. Fiber optik juga akan mengirimkan gelombang cahaya dari satu titik fisik ke yang lain dengan menangkap cahaya dalam kabel dan memantulkannya dalam setiap kali ia mencoba untuk melarikan diri. Dan selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari kabel fiber optik tersebut. Nah, sinyal di dalam fiber optik ini berjalan melalui inti dengan cara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal reflection. Karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya akan terdegradasi ketahanan sinyal tergantung kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal tersebut. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan juga kerugian dari kabel fiber optik tersebut. Kita mulai dari keuntungan dulu, yaitu murah apabila dibandingkan dengan kabel tembaga lain dalam panjang yang sama atau ukuran yang sama. Itu lebih murah kabel fiber itu. Kemudian lebih tipis, menggunakan diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga, sudah jelas, dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Sinyal degradasi lebih kecil, tidak mudah terbakar atau tidak mengalirkan listrik, dan fleksibel juga, dan untuk sinyal digital. Adapun kerugian yang oleh fiber optik tersebut yaitu biaya peralatan yang mahal, perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit, perlu peralatan khusus dalam proses pemakaian dan pemasangannya, kemudian untuk memperbaiki kompleks perlu tenaga ahli, dan memerlukan pembangkit listrik eksternal, dan bisa menyerap hidrogen juga. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian kabel fiber optik tersebut. Yang pertama yaitu core atau inti, adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Semakin besar core, maka semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan oleh fiber. Lalu yang kedua, cladding adalah bagian luar dari optik yang mengelilingi core, berfungsi untuk memantulkan gelombang cahaya kembali ke inti. Lalu yang ketiga adalah coating. Pelampiasan biasanya berlapis-lapis plastik yang diaplikasikan untuk menjaga kekuatan serat, menyerap goncangan, dan memberikan perlindungan ekstra terhadap fiber. Lapisan penyangga ini tersedia dari 250 mikro hingga 900 mikro yang berfungsi untuk melindungi fiber dari kerusakan dan kelembapan. Dan yang terakhir adalah outjacker atau jaket luar, ratusan hingga ribuan serat fiber optik yang disusun dan dibundel dalam sebuah kabel fiber optik dilindungi oleh pembungkus luar kabel yang biasanya disebut dengan outer jacket. Ya, segitu dari saya.
kita lanjut presentasinya oleh teman saya Nuril. Perkenalkan, nama saya Nuril Livianto dengan NIM 2212181036. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari PowerPoint UAS jaringan komputer tentang fiber optik. Yang pertama ada jenis-jenis kabel. Jenis-jenis kabel sendiri terbagi dari beberapa jenis ya. Yang pertama ada single mode fibers atau fiber mode tunggal adalah jenis rad optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber mode tunggal ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan atau attenuation, sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Karakteristik kabel single mode adalah indeks bias konstan, ukuran core besar, penyambungan kabel lebih mudah, sering terjadi dispersi dan hanya digunakan untuk jarak pendek. Jenis kabel yang kedua ada multimode fiber atau MMF. Multimode fiber atau fiber multimode adalah jenis rad optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti rad optik tersebut. Multimode fiber ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif dekat. Jadi kebalikan dari yang tadi ya, multimode fiber memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran diameter sekitar 62,5 mikron dan mentransmisikan cahaya inframerah yang gelombang panjangnya sekitar 850 nanometer hingga 1300 nanometer dari LED. Karena memiliki diameter yang lebih besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti meningkat sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Dan kemudian kita lanjut ke jenis-jenis konektor ya. Yang pertama ada jenis konektor FC atau fiber konektor yang digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Yang kedua ada konektor SC atau subscriber konektor, memiliki sistem pasang cabut. Isinya konektor ini digunakan untuk kabel yang single mode, dan juga konektor jenis ini tidak terlalu mahal untuk harganya sendiri. Cukup simpel dan dapat disetting atau diatur secara manual dengan tingkat akurasinya baik bila kabel fiber optik dengan konektor ini dipasangkan ke perangkat lain, contohnya router GPON. Kemudian yang ketiga ada Lucent Connector Simplex yang dikembangkan oleh Lucent Technologies, memiliki ukuran setengah dari konektor subscriber konektor atau SC yang tadi. Konektor Lucent Connector ini digunakan untuk penyebaran dengan tingkat kepadatan tinggi, di mana beberapa serat berhenti di dalam ruang tertutup. Kemudian yang keempat ada LC Duplex atau Lucent Connector Duplex. Di atas kita bicarakan yang simplex, kini yang duplex ya. LC Duplex konektor fiber optik yang paling sering digunakan untuk menghubungkan antar switch yang menggunakan modul SVP. Konektor LC ini memiliki dua cabang terpisah, yang pertama RX dan TX, dan kabel ini digunakan untuk kabel fiber optik single mode dan juga multimode. Kemudian yang kelima ada konektor fiber optik MU, terlihat seperti miniatur SC dengan ferrule 1,25 mm dengan sistem desain push-pull yang digunakan dan bodi miniatur yang ringkas, digunakan untuk beberapa konektor optik kompak dan mekanisme self-retentive untuk aplikasi backplane. Kemudian yang terakhir ada konektor I2000 atau EPC,
solusi untuk hemat biaya yang menyediakan bandwidth dan tingkat transmisi yang lebih dalam jarak yang lebih jauh. Kabel patch serat optik single mode berkualitas tinggi ini dirancang khusus dengan menggunakan serat SMF28E untuk aplikasi Ethernet. Kabel ini sesuai dengan RoHS. Setiap koneksi memiliki daya tahanan yang lebih besar dalam menarik tarikan dan ketegangan dan dampak pemasangan kabel. Oke, mungkin itu sekian dari saya mengenai jenis-jenis kabel dan jenis-jenis koneksi. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji dengan NIM 2212181048. Saya dari kelompok 4. Prosedur penyambungan kabel fiber optik. Pada jaringan kabel fiber optik, tempat yang paling rawan gangguan terletak pada titik sambung. Penyebabnya adalah masuknya air ke dalam klosur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sambungan diantaranya adalah pemotongan kabel fiber optik, pengelupasan coating, pembersihan serat, pemotongan core, penyambungan serat dengan fusion fiber, dan kualitas bahan serat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyambungan kabel. Yang pertama, penyambungan kabel optik harus sesuai dengan prosedur. Yang kedua, penggunaan peralatan dan material harus benar. Artinya, peralatan digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, pemasangan sarana sambungan kabel harus sesuai petunjuk pelaksanaan. Keempat, pengetesan adalah hal yang wajib dilakukan setelah selesai penyambungan kabel fiber optik. Rugi-rugi penyambungan. Terdapat perbedaan struktur pada serat optik, diameter core yang tidak sama, letak core yang tidak berada di tengah. Selanjutnya, fusion splitting. Fusion splitting adalah teknik penyambungan serat optik secara permanen dan untuk menghasilkan rugi-rugi penyambungan kecil harus memakai fusion splitter. Pada fusion splitter terdapat bagian-bagian yang penting. Ada 5 bagian yang terdapat pada fusion splitter. Yang pertama, struktur fusion splitter. Kedua, proses fusion splitting. Ketiga, proses sambungan. Keempat, kesalahan dalam penyambungan. Kelima, pemeliharaan fusion splitter. Proses fusion splitting. Terdapat 10 proses dalam fusion splitting. Yang pertama, pemasangan protection slip atau pelindung sambungan. Kemudian yang kedua, pengelupasan coating. Ketiga, pembersihan fiber optik. Keempat, pemotongan serat. Kelima, pemasangan serat pada alur V atau V-groove. Yang keenam, melakukan proses BSDI untuk core pasangan. Yang ketujuh, membuat sejajar serat dan fusion splitting. Selanjutnya yang kedelapan, penyambungan fiber optik. Yang kesembilan, mengecek hasil sambungan. Dan yang terakhir, pemasangan protection slip atau pelindung sambungan. Ada beberapa langkah-langkah pada proses splitting. Yang pertama, terlebih dahulu masukkan plastik khusus untuk melindungi bagian core yang telah di-split satu persatu dengan diberi tanda dengan spidol. Kemudian, kupas core dari jaket menggunakan tang pengupas dengan cara memposisikan tang agak miring. Tahan lalu tarik ujung core secara perlahan. Ketiga, setelah terkelupas, bersihkan core dengan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol sampai gesekannya mengeluarkan bunyi. Lakukan sebanyak 3 kali, lalu keringkan dengan tisu. Lalu masukkan ke dalam pemotong core di mana dia menempatkan ujung jaket pada antara 15 dan 20, lalu potong. Pada saat memotong, pisau harus dijalankan dengan kecepatan yang sesuai dan konstan. Setelah itu, kita masukkan ke dalam switcher yang berfungsi menyambung core dengan teknik fusion. Jangan sampai ujung core menyentuh suatu benda sebab akan menambah rendaman.
Kemudian, tekan tombol set, secara otomatis switcher akan meleburkan kedua core dan menyambungkannya. Tunggu sampai layar menunjukkan estimasi redaman, lalu tekan reset, maka layar akan kembali ke tampilan awal. Setelah itu, core tersebut lalu geser plastik khusus tadi ke sisi core yang telah mengalami proses bleach. Kemudian, masukkan ke dalam switcher yang berfungsi untuk memanaskan plastik tersebut. Tunggu sampai switcher mengeluarkan bunyi, lalu keluarkan. Kemudian, letakkan core kembali ke dalam kaset tadi seperti bagaimana mestinya. Hasil fusion splitching. Kualitas pemotongan dapat kita lihat pada gambar 1. Hasil pemotongan ini tidak rata atau kurang sempurna, dan pada gambar sebelahnya terlihat kualitas pemotongan yang sempurna. Kemudian, penempatan serat pada alur P, fiber, dan fiber holder. Kualitas sambungan. Perkiraan nilai sambungan dan tampilan luar dari titik sambungan menunjukkan hasil baik jeleknya kualitas sambungan. Kualitas sambungan dapat dikatakan jelek atau harus dilakukan penyambungan ulang apabila terdapat gelembung, garis tebal, dan bayangan hitam. Kemudian, kualitas penyambungan. Untuk mendapatkan kualitas penyambungan yang baik, harus diperhatikan kualitas kabel yang sesuai spesifikasi, alat sambung yang baik, lingkungan yang harus bersih, jointer harus berpengalaman. Kesalahan yang pertama adalah diameter yang tidak sama. Hal ini menyebabkan adanya gelembung pada sambungan fiber optik. Kemudian, ujung fiber tidak bulat. Hal ini juga dapat menyebabkan adanya gelombang atau gelembung pada sambungan yang telah disambung pada kabel fiber. Selanjutnya adalah bagian yang disambung mengecil. Dengan melakukan penyambungan secara fusion, kita diharapkan bisa memperoleh redaman yang sekecil mungkin.